Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi teman-teman. Dan terima kasih telah bersama saya. Nah teman-teman, pada hari ini saya akan membagikan sebuah tutorial atau video tentang bagaimana cara menyembuhkan penyakit asma dengan cara pijat refleksi zona telapak kaki. Nah teman-teman, kita tahu bahwa penyakit asma itu disebabkan karena alergi. Nah, jadi penderita itu biasanya susah untuk bernapas. Nah, kemudian di lehernya atau di berengkusnya itu ada bunyi-bunyi. Nah, asma itu teman-teman bisa disembuhkan dengan pijat refleksi. Nah, untuk itu di dalam pemijatan itu teman-teman, kita bisa pijat sendiri ya. Kita bisa memijatnya sendiri, dan keuntungan dari pijat refleksi itu adalah yang pertama, bahwa kita tidak makan obat. Jadi tidak ada zat-zat umpamanya yang berbahaya yang kita makan. Kemudian keuntungan yang kedua adalah tidak ada yang dimasukkan ke dalam tubuh kita ya. Kemudian yang ketiga, ini bisa kita pijat sendiri ya. Nah, untuk itu, untuk mengetahui cara pijatnya, mari kita saksikan seperti berikut. Nah teman-teman, coba diperhatikan. Jadi mohon maaf, ini saya punya kaki, karena memang pemijatan ini kita lakukan di zona telapak kaki, sisi kaki, dan punggung kaki. Nah, sebagaimana biasa, sebelum kita lakukan pemijatan, terlebih dahulu kita bersihkan kita punya kaki. Nah, setelah itu kaki kita keringkan dengan memakai handuk atau tisu. Nah, setelah itu kita lanjutkan pemijatan. Nah, teman-teman, jadi titik refleksi yang harus kita pijat, yang pertama adalah ginjal. Jadi ginjal itu letaknya ada di tengah-tengah kaki kita ya, seperti ini, ginjal. Kemudian yang kedua adalah saluran kencing. Jadi saluran kencing itu ya seperti ini ya, saluran kencing. Ini adalah titik refleksi saluran kencing yang harus kita pijat. Kemudian kantung kencing. Jadi kantung kencing itu di sini teman-teman ya, kita juga harus pijat. Kemudian selanjutnya adalah kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar paratiroid itu ada di sini di lipatan ya. Jadi letaknya ya bukan di sisi, bukan juga di tapak, tetapi antara sisi dengan tapak. Jadi 90 derajat dari sisi 90 derajat dari tapak. Jadi letaknya di sini. Nah, ini adalah kelenjar paratiroid. Selanjutnya yang kita pijat adalah paru-paru. Nah, paru-paru itu teman-teman ya memanjang seperti ini. Ya. Itu paru-paru. Nah, ini.
agak besar memang. Kemudian tiap refleksi kelenjar. Jadi tiap kelenjar itu, kelenjar getah bening ada 3. Yang pertama di sini, di depan mata kaki, ya di sini, ya ada cekungan di situ. Kemudian ini adalah kelenjar getah bening bagian bawah tubuh. Kemudian kelenjar getah bening bagian tengah, nah di sini. Nah, kemudian kelenjar getah bening bagian atas di sini, di depan mata kaki luar. Jadi ini kelenjar getah bening bagian bawah tubuh di depan mata kaki dalam. Nah ini, jadi ada berapa teman-teman? Ada, jadi saya ulangi, titik refleksi ginjal, ini saluran kencing, titik refleksinya, titik refleksi kantung kencing, 3 titik refleksi kelenjar paratiroid, 4 titik refleksi paru-paru, 5 titik refleksi kelenjar getah bening bagian bawah, 6 titik refleksi kelenjar bagian tengah, kemudian titik refleksi kelenjar bagian atas, ini di depan mata kaki. Ada cekungan di sini, urat di sini. Nah itu. Nah, kemudian selanjutnya kita lakukan pemijatan. Jadi pemijatan itu kita lakukan dengan memberikan ini, kita siapkan pelumas. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi pelumasnya sembarang saja, minyak goreng juga bisa. Bahkan lebih bagus kalau minyak goreng karena itu licinnya lama. Jadi yang pertama kita pijat adalah ginjal dulu, ya, diberikan pelumas, kemudian kita pijat. Nah, daerah refleksi ginjal ini teman-teman agak dalam, jadi harus dipijat dengan keras, ya, dengan keras. Bisa menggunakan apa namanya, ini kita punya ibu jari. Nah, kalau umpamanya tidak cukup, bisa dibantu dengan alat, ya, tongkat, ya, seperti ini, yang tumpul, ya, yang tumpul jangan sampai melukai kita punya kaki. Jadi yang tumpul, nah seperti ini, ya, ini kalau ginjal karena memang dalam. Nah, kemudian ini lamanya pemijatan 3-5 menit, ya teman-teman, 3-5 menit. Jadi dilihat 3-5 menit. Kalau sudah cukup 3-5 menit, kita pindah ke ini teman-teman, kelenjar ini apa namanya, titik refleksi saluran kencing. Nah, di situ juga kita kasih pelumas, ya, kasih pelumas. Nah, seperti ini, ya, kasih pelumas. Nah, kemudian kita lanjut memijat ini. Ya, caranya pemijatan, ya, dipijat seperti ini, ya. Nah ini. Nah, kemudian ini juga 3-5 menit. Sudah itu kita pindah ke kantung kencing. Jadi kantung kencing ini, teman-teman, kantung kencing, ya, dipijat seperti ini. Bisa juga menggunakan jari. Nah, bisa. Nah ini 3-5 menit juga, teman-teman. Nah, sudah di sini kita melangkah ke kelenjar paratiroid. Nah, di sini teman-teman, kelenjar paratiroid. Ini memang di sini kecil teman-teman. Jadi kemudian kita agak miring 90 derajat, ya. Nah, dipijat seperti ini, ya.
karena kecil, jadi kita pakai sisi ibu jari. Nah, pijat seperti ini selama 3-5 menit juga. Setelah itu kita pindah ke titik refleksi paru-paru. Nah, ini paru-paru atau bronkus. Nah, jadi dikasih pelumas untuk memperlicing, nah, kemudian dipijat. Nah, seperti ini teman-teman, pijat seperti ini ya, selama juga 3-5 menit ya, ya seperti ini. Kalau umpamanya dirasa capek kita punya tangan, bisa diganti dengan ini ya, digosok seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini 3-5 menit juga teman-teman, 3-5 menit juga. Setelah dirasa cukup 5 menit, 3-5 menit, kita pindah ke sini teman-teman, kasih juga pelumas ya, kasih pelumas ini kelenjar getah bening bagian bawah tubuh. Jadi dipijat seperti ini, kita menggunakan ibu jari. Nah, di sini kalau memang kita sakit itu ada penyakit, maka di sini terasa sakit. Nah, namanya di sini 3 menit ya teman-teman, 3 menit. Nah, sudah itu kita pindah ke kelenjar getah bening bagian tengah tubuh. Nah, ini pas tengahnya, tengah tubuh. Sini dipijat juga selama 3 menit. Jadi kelenjarnya ini hanya 3 menit dipijat teman-teman. Di sini 3 menit, dan di sini juga 3 menit. Sini juga 3 menit. Jadi kasih minyak, pelumas, kemudian digosok seperti ini ya, selama 3 menit. Nah, ini setelah selesai kaki kiri, kita melangkah ke kaki kanan. Nah, dengan seperti itu juga titik-titiknya. Jadi mulai dari ginjal, saluran kencing, kantung kencing, kelenjar paratiroid, kemudian di sini bronkus atau paru-paru, kemudian tiap daerah kelenjar bagian bawah, kelenjar bagian tengah, kelenjar bagian atas. Kalau kedua kaki sudah selesai, kaki kiri dan kaki kanan, nah kita minum air 1 gelas ya, kita minum air 1 gelas. Nah, selanjutnya teman-teman, di dalam pemijatan ini kita lakukan 2 kali sampai 3 kali sehari ya, dari setiap hari sampai sembuh ya. Nah, kemudian ada apalagi yang penting, kalau perut kita kenyang atau baru-baru habis makan, jangan dulu lakukan pemijatan. Nanti setelah 1 jam atau 2 jam, artinya perut kita tidak kenyang lagi, baru kita lakukan pemijatan. Jadi saya ulangi teman-teman, ini dilakukan 2 kali sehari ya, tiap hari ya, jangan 1 hari baru 1 hari atau 2 hari sudah berhenti. Jangan, ini lakukan terus-terus sampai sembuh. Nah, barangkali teman-teman ya, begitulah tadi cara untuk menyembuhkan penyakit asma. Nah, dengan cara pijat refleksi zona telapak kaki, sisi kaki, dan punggung kaki. Nah teman-teman, sebelum saya pamit, maka yang baru bergabung ya, untuk mengetahui channel kami, maka silakan di like, di subscribe, dan komen ya.
atau diaktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Nah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.